Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita khusus ya, kita akan sharing tentang Apex. Tapi sebelum itu, mungkin barangkali kita akan lebih afdal kalau saling bisa berkenalan. Yang mungkin barangkali malam ini kita baru bertemu. Mohon izin ya kami, saya sendiri, Ahmad Subagio, mungkin sebagian ada yang sudah kenal, sebagai Ketua Umum MVA, malam ini mencoba untuk memfasilitasi sharing terkait dengan Apex ya, Apex apa dan bagaimana manfaat serta urgensi dari Apex itu gitu ya dalam suatu institusi keuangan, terutama di lembaga keuangan. Sahabat semuanya, mohon izin juga saya ingin memperkenalkan sebagian ada yang aktif di MVA yang hadir. Ada Pak Dwinda Ruslan. Waalaikumsalam Pak Dwinda. Waalaikumsalam Pak Bagio. Waalaikumsalam teman-teman semua. Alhamdulillah Pak. Beliau pengurus dari MVA, terutama di divisi research dan keanggotaan. Dan kebetulan ada juga Pak Armanto ya. Assalamualaikum Mas Armanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua salam kenal. Terima kasih. Mas Armanto ini juga anggota pengurus ya, pengurus di MVA. Dan kebetulan semuanya ini veteran di lembaga keuangan. Jadi para pentolan-pentolan ya kita nanti akan sharing dan ya barangkali ada suatu manfaat ya kita malam ini bisa bertemu dan berkumpul. Dan kebetulan ada beberapa aktivis teman-teman yang masih aktif di lembaga keuangan LKM dan di BPR ya. Hadir ada Mas Diki. Assalamualaikum Mas Diki. Mas Diki dari BPR Agung Sahdara Semarang. Ada Mas Misbahun, ada Mas siapa lagi ya Mas Diki ya dari teman-teman dari Semarang nih. Ada mungkin bisa mengenalkan timnya Mas Diki yang hadir siapa aja ya Mas? Monggo Mas Diki. Assalamualaikum Pak Bagio, Bapak semua. Perkenalkan saya dengan Diki dari BPR Sejahtera. Untuk tim yang hadir malam ini ada Mas Misbahum, ini analis kredit kami, Pak, dari untuk kredit retail, SME maupun mikro. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Diki, Mas Misbahul dari BPR Agung Sahdara. Lalu ada teman-teman dari LKM Mitra Sejahtera ya dari Semarang ya, Mitra Kabupaten Semarang. Mas Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Oke, Mas Agus diwakili Mas Agus Wahyudi, terima kasih. Lalu ada selamat malam. Ada dari Pemalang. Ini Mas Ronald bukan ya? Agus Woro ya. Mas Waro, ya. Terima kasih Mas Gus sudah bergabung. Ada Mas Siswono dari Cirebon, asli Tegal. Terima kasih Mas Turun sudah hadir. Mas Rendra Aja Kusuma. Terima kasih, selamat malam Mas. Selamat malam, saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Jakarta, akademisi. Alhamdulillah, praktisi dan akademisi Mas Rendra, terima kasih sudah hadir. Baik ya, untuk menyingkat waktu, mohon izin, kita sudah menyiapkan materi untuk diskusi malam hari ini.
Mudah-mudahan slide-nya sudah terbaca ya. Sudah. Sudah ya. Baik. Baik, sahabat semua, kita mungkin tidak akan terlalu detail, tapi barangkali ini bisa memberikan gambaran secara singkat tentang Apex, karena dalam beberapa hari belakangan kita sempat komunikasi ya dengan teman-teman di asosiasi, di LKM, maupun teman-teman di PPR, ada di koperasi juga, yang mungkin barangkali belum sempat mendapatkan literasi tentang Apex. Lalu pertanyaan-pertanyaan muncul yang barangkali saya ringkas saja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu. Jadi ada yang bertanya, apa itu Apex? Mas Bagio, apa sih? Lalu badan hukumnya apa gitu? Apakah ini bank juga ataukah badan usaha lembaga keuangan yang bergerak di lembaga keuangan, ataukah hanya untuk koperasi, atau seperti apa sih gitu? Ada pertanyaan begitu. Lalu manfaatnya apa gitu? Kalau kita misalnya join atau gabung di suatu Apex misalnya, lalu persyaratannya apa gitu? Dan pertanyaan terakhir yang paling menentukan gitu ya. Jadi mungkin nggak sih apa ini hanya sekedar suatu wacana, wawasan, atau hanya sekedar mungkin ya sebatas isu gitu ya, ataukah ini bisa dijalankan gitu. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu yang mungkin barangkali bisa menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman gitu. Nah, jadi Apex ini sebetulnya bahasa Yunani gitu ya, kalau saya coba telusuri gitu, dan awalnya juga saya ingin mencari apakah ini sebuah singkatan gitu ya. Ternyata Apex itu idiom, sebuah istilah gitu dari Yunani yang bahasa kitanya adalah pengayom gitu. Nah, pengayom dalam hal apa gitu ya. Nah, ternyata di dunia dalam membangun sebuah ekosistem dan infrastruktur keuangan itu selalu saja akan ada yang namanya pengayom gitu. Nah, kalau di Indonesia pengayom lembaga keuangan sebagai salah satu the lender of the last resort ya, dari suatu institusi yang mampu gitu ya membantu lembaga keuangan, terutama lembaga intermediari maksudnya, yang mereka memang memiliki fungsi dalam menghimpun dana dan menyalurkan gitu. Nah, biasanya yang seringkali muncul risiko ketika lembaga intermediari ini menjalankan fungsinya adalah terjadinya mismatch gitu. Nah, mismatch yang terjadi kadang bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan gitu ya dari masyarakat terhadap institusi yang bersangkutan ketika ternyata ada ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau pada saat ada penarikan ya withdrawal dari tabungan atau dari deposito simpanan yang dimiliki oleh para nasabahnya atau anggotanya. Nah, di lembaga keuangan formal seperti bank misalnya, kita sudah sering mendengar ya adanya bailout gitu ya, adanya sebuah talangan yang diberikan oleh bank sentral gitu kepada lembaga keuangan terutama perbankan ketika terjadi mismatch ini. Bahkan mungkin dalam beberapa case kita mendengar misalnya di Indonesia ada Bank Senturi ya yang sempat menjadi polemik ya ketika bank sentral memberikan bantuan likuiditas saat KSSK mengatakan perlu adanya bantuan gitu, perlu adanya bailout gitu. Dan ternyata ya dalam posisi saat ini institusi yang bersangkutan tetap bisa leading ya, walaupun kemudian berganti nama dan berganti kepemilikan, namun mengamankan dari lembaga yang bersangkutan menjadi sebuah urgensi untuk menjaga ekosistem yang stabil ya, untuk menjaga
stabilitas dari industri yang bersangkutan. Nah, teman-teman mungkin barangkali kita melihat ya di luar perbankan, misalnya di koperasi, kemudian di LKM mungkin belum terlalu berdampak ya karena masih relatively baru bertumbuh dan belum menjadi salah satu pelaku yang besar gitu ya dalam industri keuangan kita. Namun justru di koperasi mungkin yang kita lihat ternyata berdampak cukup signifikan ya ketika ada satu saja yang mengalami kesulitan likuiditas dan kemudian tidak mampu ya melakukan mitigasi lalu berujung pada kebangkrutan karena ketidakpercayaan dari publik ya dari masyarakat. Nah, mungkin barangkali itu ya sebagai pengantar bahwa Apex ini akan menjadi pengayom gitu ya bagi para anggotanya dalam menghandle atau memitigasi terjadinya risiko mismatch liquidity. Itu fungsi utama dari Apex gitu ya. Nah, fungsi sekundernya apa? Ya, kalau fungsi primernya itu tadi yang kita sebutkan. Lalu fungsi sekundernya apa? Fungsi sekundernya adalah industri atau lembaga keuangan yang masih dalam belum terbentuk suatu ekosistem atau infrastruktur yang memadai. Pada umumnya dia akan membangun ekosistem sendiri gitu ya untuk menjadi pelindung bagi kepentingan pengendalian atau mitigasi terhadap risiko-risiko yang setiap saat mengancam asistensi kelembagaannya gitu. Nah, contoh misalnya bicara misalnya tentang bagaimana lembaga keuangan mikro misalnya yang memang belum memiliki infrastruktur yang memadai bisa mendapatkan akses yang adil ya ke lembaga keuangan lain misalnya. Nah, kepercayaan dari lembaga keuangan lain terutama perbankan dan industri pembayaran misalnya terhadap LKM masih relatif cukup rendah gitu ya selama ini. Mungkin ada beberapa LKM yang sudah bisa mengakses sumber permodalan pada tingkat nasional, tapi beberapa masih ada kesulitan untuk bisa melakukan itu sebagai contoh. Nah, disitulah yang kemudian fungsi Apex bisa menjadi financial assistance, menjadi asistensi dari kebutuhan permodalan LKM itu. Lalu kita juga tahu ya di LKM atau di perkoperasian kita saat ini belum tersedia learning center ya sebagai penyedia untuk memberikan capacity building. Mungkin ada tapi tidak memiliki sentral dan tidak memiliki semacam human capital development center, semacam Perbanas ya di lembaga keuangan atau semacam LPPI misalnya yang di situ menjadi pusat pendidikan bagi insan-insan perbankan. Nah, kita di lembaga keuangan mikro maupun di perkoperasian pernah terbentuk itu, tapi kemudian saat ini tidak ada ya. Walaupun ada, tapi antara hidup dan mati. Artinya bahwa akses untuk capacity building bagi LKM juga ada kesulitan, bagi koperasi juga ada kesulitan itu. Nah, sebetulnya Apex juga menjadi salah satu fungsi sekunder untuk memberikan capacity building kepada anggotanya, ya kepada anggotanya itu. Nah, selain itu juga ada technical asistensi ya untuk misalnya karena sistemnya adalah membership atau keanggotaan sehingga anggota satu dengan anggota yang lain saling bisa mengenal dan saling bisa memahami. Lalu kalau ada kekurangan, maka yang satu bisa membantu yang lain. Nah, itulah fungsi dari pendampingan atau technical asistensi tadi. Nah, Apex bisa berfungsi sebagai technical assistance, ya, bisa membantu memberikan pendampingan dan penguatan di kelembagaannya, terutama di governance-nya. Nah, sahabat semuanya,
inilah yang saat ini urgensi dari Apex, kenapa kita memerlukannya, karena memang dari kondisi existing yang ada saat ini di perkoperasian maupun di LKM kita masih sangat terbatas infrastruktur atau ekosistem yang bisa memberikan penguatan baik dari sisi permodalan, dari sisi capacity building, dari sisi pendampingan. Ya mungkin juga kalaupun ada misalnya dari OJK misalnya ataupun dari pemerintah misalnya sangat terbatas sekali. Ya, nah disinilah keberadaan dari Apex ini yang sangat krusial, mendesak, terutama membantu para anggotanya dalam memfasilitasi adanya gapping liquidity, ya dalam mismatch likuiditas. Nah, sahabat semuanya, kita sebetulnya ingin concern gitu ya, bagaimana KSP maupun LKM itu memiliki bantalan yang cukup kuat ya dalam ketika nanti ada benturan terhadap risiko-risiko yang pada umumnya seringkali dihadapi oleh industri keuangan ya, seperti risiko kredit misalnya. Kemudian risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, yang menjadi concern kita adalah bagaimana mengendalikan risiko likuiditas. Walaupun pada saat nanti proses Apex ini bisa berjalan, maka dengan sendirinya kita akan mengurangi risiko-risiko yang kita hadapi seperti risiko kredit. Ya, kenapa bisa? Karena di dalam Apex tentunya akan didorong para anggotanya untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit insurance, bisa mendapatkan assurance, penjaminan, ya, bisa didorong untuk bisa mendapatkan akses asuransi kredit, misalnya. Ya, kenapa? Karena kita di situ akan saling menjaga satu dengan yang lain dalam sebuah payung bersama yang namanya Apex itu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau ada anggota yang batuk-batuk akan berakibat pada anggota yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saling membantu dan saling menguatkan. Disitulah fungsi Apex yang sangat krusial, di mana di situ ada kebersamaan, di situ ada saling menguatkan, gitu ya. Dan yang sangat spesifik adalah misalnya kalau di LKM misalnya, LKM ini kan dia beroperasi di wilayah-wilayah tertentu yang tidak langsung head to head antara LKM 1 dengan LKM yang lain. Nah, disitulah sebetulnya dari sisi ekosistem sendiri itu sudah kecil kemungkinan ya terjadi benturan kepentingan terkait dengan misalnya kompetisi dalam memperebutkan market misalnya antara LKM 1 dengan LKM yang lain misalnya. Jadi di situ sebetulnya sudah punya social capital LKM itu untuk bisa dia memberikan penguatan satu dengan yang lain tanpa ada interest conflict di dalamnya, gitu ya. Itulah model social capital yang dimiliki oleh LKM saat ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kebutuhan infrastruktur kelembagaan, sebetulnya seringkali ini saya sampaikan, baik dengan regulator, dengan otoritas, kemudian dengan pihak-pihak terkait, ya terutama pemerintah yang memiliki mestinya tanggung jawab terhadap sustainability, kesenambungan dari lembaga yang ada, misalnya di koperasi maupun di LKM, adalah bagaimana pemerintah harusnya hadir memberikan layanan kelembagaan untuk memberikan penguatan terhadap lembaga, apakah itu koperasi maupun LKM. Dengan apa? Ya dengan yang kita sebut misalnya penjaminan, kemudian asuransi, kemudian lembaga pemeringkat, lembaga audit untuk bisa memastikan bahwa governance-nya bagus. Lalu juga lembaga sertifikasi profesi dan lembaga diklat, learning center. Nah, tentunya ada satu yang menjadi pintu untuk memberikan penguatan saat ini yang kita diskusikan adalah Apex, ya. Apex itu sendiri, karena dari Apex itulah risiko yang akan mungkin timbul di dalam
aktivitas bisnis utama di lembaga keuangan mikro maupun KSP bisa termitigasi ya dengan adanya bailout apabila terjadi suatu kondisi mismatch tadi. Nah, sahabat semuanya, ini kita coba ambil istilah LKM saja sementara ya. Mungkin ada koperasi simpan pinjam juga gitu, tapi kita coba ini dulu ya, pakai satu istilah biar gampang gitu. Nah, kita menghadapi suatu tantangan nih di LKM ya, tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar gitu. Nah, kita yang saat ini tidak tersedia oleh LKM seperti tadi yang saya sampaikan, sahabat semuanya adalah tidak ada bailout, ya liquidity tidak ada. Ya kita nggak punya the lender of the last resort, nggak ada punya. Kemudian tidak ada learning center, kita nggak punya. Kemudian infrastruktur kelembagaan juga kita sangat lemah sekali. Nah, disitulah yang kemudian kehadiran Apex sebagai pengayom itu sangat diperlukan. Ya, itu urgensinya di situ. Nah, lalu kemudian Apex berfungsi sebagai apa nanti? Akan melakukan apa selain akan membantu dalam liquidity mismatch tadi? Ya, pertama akan mendorong adanya standardize. Ya, jadi kita akan berusaha antara satu anggota dengan anggota yang lain untuk memiliki layanan yang terstandar, gitu ya, dalam rangka meningkatkan ya optimalisasi dari atau efektivitas dari service yang dilakukan. Lalu Apex juga bisa menjadi grants, ya grant channeling. Misalnya ada bantuan-bantuan penguatan baik dari nasional maupun internasional NGO misalnya. Itu Apex bisa menampung itu dan mendisburse kepada para anggotanya. Lalu juga bisa memberikan financing, ya loans, guarantees. Misalnya ada anggota yang masuk dalam Apex, lalu kemudian ada lembaga keuangan lain misalnya butuh kepastian apakah ini LKM-nya bagus atau tidak misalnya. Nah, Apex lah yang pertama kali akan bisa memberikan bersuara ya atau mewakili ya merepresentasi dari anggota Apex ini gitu. Lalu capacity building ya bisa memberikan penguatan tadi melalui teknologi, melalui pelatihan dan sebagainya. Lalu kemudian ada technical services ya bisa membantu untuk memberikan pelayanan dalam pendampingan untuk misalnya bagaimana sih develop produk misalnya ya kemudian juga bisa memberikan layanan-layanan lain yang diperlukan oleh anggotanya gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit cerita yang saya kira juga sudah dijalankan ya oleh teman-teman di BMT. Ini juga sering saya contohkan. Ada perhimpunan BMT Indonesia ya. Nah, PBMT ini memiliki institusi Ventura. Ya, Ventura ini dimiliki bersama oleh para BMT. Dia dalam bentuk perseroan, ya dalam bentuk perseroan. Nah, lalu untuk memastikan bahwa anggota yang dilayani ini memiliki tata kelola yang baik, misalnya, maka diberikan penguatan dalam sisi kapasitinya yang melalui PBMT Institute, kemudian memiliki payung insuran bersama yang namanya Ta'awun, ya pembangun asuransi. Perusahaan asuransi, kemudian memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang sertifikasi profesi LSP, gitu ya. Dan saat ini juga sudah mulai masuk ke berbagai sektor yang lain. Nah, disitulah yang kemudian dia menjadi payung ketika ada anggota yang mengalami kesulitan liquidity itu terbantu, ya terbantu. Tapi agar tidak terjadi masalah likuiditas, maka tata kelolanya diperbaiki. Disitulah yang kemudian membangun sebuah ekosistem. Nah, itu contoh yang dipraktekkan saat ini. Terus siapa lagi yang mempraktekkan Apex ini? Yaitu di credit union misalnya. Di credit unions itu mereka menggunakan koperasi sekunder, ya koperasi sekunder sebagai payungnya untuk
membantu para anggotanya di primernya dalam hal tadi ya, masalah likuiditas bisa terbantu, kemudian juga bisa memberikan pendampingan, kemudian juga bisa membantu mendorong tata kelola yang lebih baik melalui teknologi misalnya. Dan beberapa koperasi yang sudah cukup matang ya di sisi sekundernya juga membangun semacam kayak clearing house ya dalam sistem pembayaran, dan juga bisa menjadi wholesaler. Misalnya tadi yang mencari dana atau sumber pendanaan murah lewat venture capital di luar negeri misalnya, seperti yang dilakukan oleh credit union misalnya. Nah, itu fungsi-fungsi Apex yang bisa memberikan manfaat ya kepada para membernya, para anggotanya. Nah, kita sekarang bertanya, kira-kira apa yang nanti bisa dilakukan oleh LKM, oleh Apex LKM kalau seandainya ini bisa berdiri, gitu ya. Yang pertama adalah membangun skema linkage, ya. Jadi Apex ini nanti akan menjadi mediasi dalam memberikan financing kepada anggotanya. Jadi ada improve ya terhadap financing activities-nya. Kemudian mempromot ya, meningkatkan, mengenalkan tentang transparansi dan performance standar. Bagaimana sih LKM-LKM yang baik ya, yang bisa dikenal oleh publik ya, oleh masyarakat, oleh para investor, oleh para pemilik dana untuk bisa berani menyimpan dananya atau naruh uangnya di LKM-LKM. Nah, Apex yang nanti akan mempromot atau yang akan memberikan semacam campaign ya, semacam kampanye gitu ya, yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh LKM karena dia sendirian nggak akan mampu lah untuk bisa campaign yang menjadi mengkampanyekan bahwa LKM itu bagus, bahwa LKM itu bisa dipercaya gitu ya, bahwa LKM itu memiliki performance yang baik yaitu misalnya. Nah, nggak ada yang kampanye itu. Nah, siapa yang bisa melakukan? Apex yang bisa melakukan kalau ada itu, gitu ya. Jadi Apex akan mempromot ya, akan mengkampanyekan kepada stakeholder, masyarakat, investor, industri yang lain dan sebagainya bahwa LKM itu bagus, gitu ya, bisa dipercaya. Nah, itulah fungsi kedua dari kegiatan Apex yang bisa dilakukan. Kemudian strengthen berikan penguatan terhadap bisnis prosesnya, teknologinya. Jadi mencarikan jalan keluar bagi LKM yang mungkin selama ini ada kesulitan dapatkan akses teknologi yang memadai misalnya. Nah, Apex melakukan itu ya, memfasilitasi itu, memediasi itu. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu Apex ini badan hukumnya apa gitu kan? Apex itu badan hukumnya apa? Gitu. Oke ya. Nah, di Indonesia, Apex ini dalam sisi kelembagaan, dari sisi kelembagaan belum diakui atau bahkan tidak diakui ya di Indonesia. Lalu kok tadi Pak Bagio ngapain bicara tentang Apex gitu ya? Kenapa bicara tentang Apex padahal dari sisi institusi tidak diakui gitu ya? Nah, di Indonesia itu yang diakui adalah fungsinya, ya fungsinya bukan lembaganya, fungsinya. Jadi artinya apa? Bahwa fungsi-fungsi yang bisa dijalankan oleh Apex ini semuanya itu juga bisa dijalankan, ya. Nah, kita sebetulnya di Indonesia ada 3 model. Ini hasil studi dan riset yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Nanti hasilnya sekarang lagi dibukukan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa share kepada teman-teman semuanya. Secara singkat adalah bahwa yang pertama yang bisa melakukan fungsi Apex itu siapa? Yang pertama adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu siapa? Lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari. Ya. Nah, bisa bank, contohnya bank misalnya. Bank itu bisa bank umum, bisa BPR. Contoh misalnya yang dilakukan oleh BPD, oleh BPD. Bank Indonesia itu punya program Apex, ya. Nah, bank jangkarnya adalah
kalau di daerah itu adalah BPD. Nah, BPD itu siapa? Ada di setiap wilayah. Ada Bank Jateng, ada Bank Jatim, ada Bank Jabar, ada Bank DKI. Itu menjadi jangkar bagi industri BPR. Ya. Nah, lalu kalau LKM bisa nggak punya bisa menjadi bank jakar, gitu ya? Nanti itu pertanyaan berikutnya. Nah, jadi biasanya pada umumnya adalah lembaga yang lebih kuat itu bisa menjadi payung bagi lembaga di bawahnya. Ya, bisa menjadi payung untuk lembaga yang di bawahnya. BPR payungnya adalah BPD. Nah, BPD payungnya adalah bank sentral, gitu ya. LKM bisa mencari payung BPR, bisa mencari payung BPD, ya. Tapi nggak mungkin mencari payung di bank sentral, gitu ya, karena di Indonesia tidak ada sistem yang masuk ke yang bisa yang memayung itu. Nah, sahabat semuanya, lalu kemudian yang kedua apa? Yang pertama kan tadi lembaga keuangan yang bisa menjadi jangkar. Yang kedua adalah lembaga keuangan lain atau IKNB, seperti yang dilakukan oleh PBMT. Jadi PBMT itu dia iuran, ya membangun sendiri lembaga keuangan, mendirikan sendiri lembaga keuangan yang namanya modal ventura. Ya, nah modal ventura itulah yang kemudian menjadi fungsi apex ya bagi PBMT tadi, yang anggotanya sekarang sudah ribuan. Jadi itu model yang kedua, itu disebut dengan holding, bisnis model yang berbasis pada holding. Itu bisa, itu model yang kedua. Jadi model yang pertama adalah model generik yang mencari jangkar payungnya dengan lembaga keuangan, ya dengan lembaga keuangan existing. Lalu kemudian yang kedua adalah model holding, gitu ya. Nah, kemudian model yang ketiga adalah secondary co-op atau koperasi sekunder untuk koperasi. Ya, untuk koperasi dia bisa menggunakan koperasi sekunder. Oke. Nah, pertanyaannya kalau LKM itu yang paling tepat mana untuk mencari jangkarnya? Untuk mencari jangkarnya, maka rekomendasinya adalah BPR. Karena dia lebih dekat ya dari bisnis modelnya dengan LKM. Ya. Nah, ada alternatif yang lain juga, ya BPD. Ya, bisa menjadi alternatifnya BPD. Ya, cuma jaraknya terlalu jauh. Gitu ya. Tapi itu bisa menjadi pilihan. Boleh nggak menjadi pilihan? Boleh. Gitu ya. Nah, disitulah kita sudah punya gambaran sekarang bahwa Apex di Indonesia itu adalah fungsi, bukan lembaga. Ya, jadi fungsi Apex-nya itu bisa dijalankan. Ya, bisa dijalankan oleh lembaga keuangan existing. Anggotanya adalah lembaga keuangan lain. Oke, saya kira dari sisi pengertian sudah mulai ada gambaran. Kemudian dari badan hukum yang nanti akan menaungi kelembagaannya, kita sudah punya gambaran. Ya, bisa ada 3 pilihan. Bisa bikin holding atau yang kita sebut dengan bisnis model holding, kemudian generik, yaitu kita mencari lembaga keuangan lain sebagai payungnya. Ya, kemudian yang ketiga kalau koperasi dia bisa menggunakan koperasi sekunder. Oke. Nah, lalu saya coba untuk mengerucut saja, karena kalau kita bahas holding bisnisnya, bisnis modelnya berbasis holding dan berbasis secondary co-op, mungkin waktunya tidak akan memungkinkan. Yang paling dekat yang bisa kita pilih untuk menjadi salah satu format bagi LKM adalah bisnis model generik, yang seperti yang dilakukan oleh BPR kepada BPD. Nah, gimana cara kerjanya dan bagaimana terbentuknya Apex itu sendiri, ya sebelumnya Apex itu sendiri. Jadi kalau yang bisnis modelnya generik adalah pertama yang dilakukan adalah ini contoh yang terjadi di lembaga keuangan di BPR ya, di BPR. BPR mengambil induknya atau jangkarnya adalah BPD gitu. Nah, sistemnya apa? Sistemnya adalah membership. Ya, sistemnya ada membership.
Kemudian untuk menjaga agar fungsi Apex ini bisa berjalan, maka dibentuklah yang namanya komite Apex, ya. Ada komite Apex. Nah, komite itu anggotanya siapa? Komite itu anggotanya dari perwakilan BPR. Ini kalau di BPR ya, perwakilan BPR biasanya lewat asosiasi. Ya, biasanya lewat asosiasi. Nah, di situ ada keterwakilan di dalam komite. Nah, lalu yang akan menjadi anggota lain yang pasti adalah dari Bank Jakarnya sendiri yang bersedia untuk memayungi dari para anggota Apex ini, gitu. Nah, lalu apa yang menjadi kewajiban bagi anggota Apex? Kewajibannya adalah iuran keanggotaan. Kenapa perlu ada iuran, gitu ya? Karena untuk menjalankan fungsi Apex ini butuh personel, ya, butuh personel yang akan membantu mengelola dari fungsi Apex ini. Bukan mengelola lembaganya, tapi mengelola dari fungsi Apex-nya. Oke. Nah, lalu kewajiban yang lain apa? Kewajiban yang lain ada namanya simpanan wajib minimum. Kalau di dalam bahasa perbankan namanya GWM, Giro Wajib Minimum, yang disetor oleh perbankan kepada bank sentral. Nah, kalau di Apex, anggota juga harus memiliki simpanan wajib minimum, gitu ya, yang dipersyaratkan berdasarkan kesepakatan dari semua anggota yang tergabung. Lalu pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa simpanan wajib minimum ini, SWM ini? Fungsinya adalah ini menjadi dana bersama yang nanti akan digunakan atau dimanfaatkan bagi anggota yang memerlukan. Nah, ketika terjadi salah satu anggota mengalami mismatch liquidity, maka dana ini yang akan difungsikan. Lalu berapa nilainya? Nilainya nanti kita akan lihat ya. Secara teknis gitu ya. Ada yang 10 kali, ada yang 20 kali. Artinya apa? Kalau kita punya simpanan sebesar 100 juta misalnya, maka kita akan bisa mendapatkan 1 miliar ya dari ketika kita tiba-tiba terjadi masalah likuiditas tadi. Jadi besarannya itu bisa 10 kali lipat. Nah, itu perhitungan aktuarianya. Nanti mungkin barangkali ada kesempatan lain untuk bisa kita hitung secara detail. Tapi itu yang terjadi di Apex Bank-nya punya BPR. Gitu. Lalu fungsi yang lain apa? Fungsi yang lain adalah ketika dananya tidak dipergunakan bisa menggunakan namanya financing technical asistensi. Jadi memberikan penguatan terhadap permodalan. Jadi Bank Jangkar bisa saja memberikan pinjaman atau kredit kepada anggotanya, anggota Apex-nya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Ya, sudah tahu apa? Sudah tahu dari performance-nya. Karena ketika kita sudah berkebun dalam Apex, maka kita akan saling menjaga tadi. Kita transparansi, kita transparan, kita saling menjaga satu dengan yang lain. Gitu. Nah, lalu berikutnya adalah gimana sih struktur organ dari Apex itu? Ya, struktur organ dari Apex itu gimana? Di situ kalau kita lihat ya, mungkin sahabat semuanya bisa lihat di sebelah kanan. Jadi dibutuhkan asosiasi, ya dibutuhkan asosiasi. Kemudian ada asosiasi itu bisa perhimpunan dari LKM. Kalau kita misalnya ada asosiasi LKM misalnya, ya itu bisa berfungsi di situ, ya. Kemudian membentuk Dewan Komite Apex. Nah, Dewan Komite Apex itu ada dari asosiasi, yang ada dari bank jangkarnya, ya lembaga jangkarnya tadi, gitu ya. Lalu kemudian anggota Apex yang lain. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini, ya strukturnya seperti jadi ada asosiasi dari lembaga Apex-nya, lalu kemudian ada Dewan Komitenya, kemudian ada Ketua Apex dan ada anggota Apex, ya. Simple, ya tidak terlalu dan yang dibutuhkan nanti anggaran dasarnya juga anggaran dasar untuk organisasi yang independen ya SRO. Jadi berbeda dengan anggaran dasar untuk kelembagaan formal.
Jadi simple, ya simple. Nah, ini contoh misalnya produk Apex yang dikeluarkan oleh Bank Jangkar. Ini saya ambil contoh terus terang aja dari dari salah satu bank daerah, ya. Contoh misalnya gini, apa sih produk? Jadi lalu pertanyaan tadi kan misalnya gini, kalau bukan lembaga lalu bagaimana? Maka tadi fungsi, ya. Jadi Apex itu adalah fungsi gitu. Nah, lalu bentuk servicesnya atau layanannya itu adalah menjadi produk bagi bank jangkarnya, ya, menjadi produk bagi bank jangkarnya. Ini contoh misalnya salah satu BPD itu menjadi bank jangkar bagi BPR. Lalu BPD tersebut mendevelop produk yang namanya kredit likuiditas atau pinjaman likuiditas. Yang tadi kita sudah yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ya, ketika ada anggota mengalami kesulitan likuiditas, maka anggota bisa mendapatkan layanan maksimal 10 kali dari simpanan wajib minimum yang dimilikinya. Kalau dia punya simpanan 10 juta misalnya, maka dia dapat bisa di bail out 10 kalinya itu. Ya. Lalu jangka waktunya 3 bulan. Ya. Tujuannya tadi mengatasi gaping liquidity untuk membantu tadi jangan sampai sebetulnya dia tidak apa-apa, tapi karena kesalahan mismanagement pengelolaan dana, misalnya ketika menjelang hari Lebaran besok misalnya tidak bisa mengembalikan misalnya simpanan hari rayanya atau tabungan hari rayanya misalnya. Padahal lembaganya nggak apa-apa itu, tapi karena kesalahan sedikit dalam pengelolaan likuiditas, tiba-tiba itu bisa memicu munculnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang bersangkutan, dan itu berbahaya sekali gitu ya. Nah, siapa yang bisa membantu? Ya, yang bisa membantu kalau di bank umum nggak ada masalah kan, karena ada bank sentral. Tapi kalau di LKM misal di koperasi nggak ada, ya, kecuali tadi kita membangun Apex ini, gitu ya, membangun Apex ini ya dengan kredit likuiditas yang dimiliki oleh bank jangkarnya, maka dia akan membantu itu. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah ada produk yang lain? Bisa, ya, misalnya ada namanya pinjaman bergulir, ya, pinjaman bergulir. Itu gantian, memanfaatkan dari anggota satu ke anggota yang lain. Jadi misalnya ini hanya contoh saja, ya. Jadi misalnya jangka waktu 6 bulan atau jangka waktu 1 tahun. Nah, dana yang terkumpul lewat simpanan wajib minimum tapi ketika tidak digunakan itu bisa dimanfaatkan, kemudian bisa dibergulir. Ya, gantian. Misalnya ini dipinjam dulu sama LKM BKD Batang. Tahun depan digulirkan lagi ke LKM di Pemalang, gulirkan lagi nanti ke LKM yang ada di Pekalongan dan seterusnya. Ya. Nah, itu fungsi yang kedua. Lalu ada juga kredit bergulir khusus misalnya yang memang disediakan oleh bank jangkarnya tadi. Kemudian kredit linkage juga bisa. Misalnya gini, bank jangkarnya punya produk KUR misalnya. Nah, dia bisa menggunakan anggota Apex yang ada di dalam naungannya dia itu untuk menjadi channeling agents, ya, dalam menyalurkan KUR. Nah, itu kan sangat membantu sekali gitu ya. Jadi LKM juga bisa dapat kredit murah, ya kan, karena disubsidi oleh pemerintah dengan menggunakan KUR tadi. Sementara juga pihak penyalurnya, yaitu bank jangkarnya juga mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan, ya, produk KUR yang bersubsidi tadi. Nah, nanti saling berbagi saja di margin, ya kan. Jadi LKM-nya dapat, gitu ya. Nanti dari sisi bank jangkarnya juga dapat juga. Ya, jadi saling membantu, ya, saling membantu. Nah, sahabat semua. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, ini Pak Bagio ini berwacanakah gitu ya, atau sedang mencari isu kah gitu? Nah, saya kira tidak, karena kita sudah bicara Apex ini sudah sekitar 2 tahun yang lalu, ya, 2 tahun yang lalu. Kemudian kita juga di MPA dibantu oleh USAID untuk melakukan studi tentang Apex ini, gitu ya. Dan kemudian rekomendasinya adalah bahwa ini sangat krusial saat ini, dibutuhkan
oleh lembaga keuangan mikro baik di koperasi maupun LKM. Itu. Nah, lalu tindak lanjutnya nanti gimana? Tindak lanjutnya. Nah, sahabat semua, kebetulan saya sudah mulai share. Ya, saya sudah mulai share. Dan alhamdulillah saya tadi buka ternyata banyak yang berminat. Ya, LKM kita banyak yang berminat. Nanti saya akan laporkan pada kesempatan yang lain. Ya, kita bersyukur. Berarti ada kesadaran bahwa kita butuh payung bersama. Kita butuh kebersamaan. Ya, kalau asosiasi itu kan sifatnya hanya menjadi media untuk silaturahmi. Ya, untuk menjadi silaturahmi itu penting. Tapi akan memberikan dampak kalau kemudian dia mampu menghasilkan suatu institusi, bukan institusi tapi fungsi seperti yang sedang kita bicarakan saat ini. Maka asosiasi akan menjadi full insight, ya, akan memberikan useful, very useful, ya, kemanfaatan yang maksimal. Nah, lalu ini pertanyaannya, tindak lanjutnya gimana? Ya, tindak lanjutnya gimana? Kita akan bantu nih MVA, kebetulan MVA akan bantu melakukan pendataan yang berminat gitu. Kemudian MVA akan bantu mencarikan bank jangkarnya. Ya, mana bank jangkar yang bersedia? Mana bank yang bersedia menjadi payung, gitu ya, menjadi payungnya. Itu. Lalu kalau nanti sudah ada kesepakatan, kita bikin MOU. Ya, kita bikin MOU. Ini simpel, ya, tidak perlu izin ke OJK, gitu ya. Ini simpel. Karena bukan nanti yang akan izin ke OJK adalah bank jangkarnya. LKM-nya tidak perlu izin ke OJK. Ya, kenapa? Karena ini hanya transaksi biasa, bukan membangun produk baru. Ya, tidak ada produk baru. Ini hanya sebuah kerjasama, kolaborasi. Ya, sebuah kolaborasi. Oke. Nah, nanti kalau sudah itu baru kemudian pembentukan komite Apex, ya, pembentukan komite Apex. Kita bikin komite bersama. Lalu kalau sudah ada komitmen bersama, lalu kemudian mengiur sesuai dengan kesepakatan, ya. Lalu kemudian melakukan setoran wajib, ya, setoran wajib. Yang tadi kita akan gunakan dananya nanti secara bergulir. Nah, lalu kemudian kita bisa launch, ya, kita bisa launching, ya, bisa kita launching. Lalu kita upgrading kepada anggota Apex kita nanti, gitu ya, agar dia bisa memahami tentang tata kelola yang baik, gitu ya. Kita akan lakukan capacity building, kita akan training, ya, agar tata kelolanya lebih baik lagi. Nah, setelah itu nanti baru masuk injek permodalan, ya, injek permodalan, penguatan permodalan, oke ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, seperti apa timeline-nya? Ya, timeline-nya seperti apa? Timeline-nya adalah di bulan Januari ini nanti kita akan targetkan, kita akan bisa bangun MOU dulu, ya, antara LKM 1 dengan LKM yang lain dalam satu kesepakatan. Ya, dalam satu kesepakatan. Kemudian di bulan Februari, bulan depan, kita sudah mulai bentuk komitenya. Ya, kita mulai bentuk komitenya. Lalu kemudian di bulan Maret kita sudah bisa launch, ya. Kita bisa launch, menginisiasi awal untuk soft launching, ya, soft launching dengan pilot, ya. Kita akan pilot dulu, ya. Jadi tidak langsung serta-merta banyak. Makanya nanti di awal ini barangkali para pendiri Apex ini tidak terlalu banyak dulu, ya. Jadi kita tidak butuh banyak dulu, ya. Kenapa? Karena kita masih belajar, ya, masih belajar. Jadi masih belajar, kita akan evaluasi, kita akan monef, ya, kita akan monef. Kekurangannya di mana kita evaluasi, kita akan secara teknis administratif seperti apa, ini kita akan dampingi, ya. Nah, MVA siap untuk mendampingi, ya, MVA siap untuk mendampingi. Oke. Baik. Saya kira demikian, sahabat semuanya, pengantar tentang Apex, ya, pengantar tentang Apex. Nah, kesempatan yang terakhir ini kita mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan. Saya persilakan mungkin
di antara teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang hal ini? Silakan. Bisa itu. Silakan. Monggo. Bisa langsung Mas Bayu. GG, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pemaparan yang boleh dibilang cukup panjang gitu ya. Saya mungkin sedikit menyimpulkan, menggarisbawahi kira-kira pemahaman saya ini bahwa APEC itu saya katakan sebagai mediator. Sebagai mediator. Karena apa? Kemudian di samping memang bukan dilihat dari sisi kelembagaan, tapi dilihat dari sisi fungsinya. Yang kalau itu bukan adalah fungsinya, ini memang apakah tidak menjadi persoalan? Itu satu. Kemudian yang kedua, memang dengan pemaparan Mas Bagio itu, adanya APEC itu boleh dikatakan memberikan pendampingan, sekaligus memang juga sebagai mediator, untuk meminimalisir adanya risiko-risiko di lembaga keuangan, termasuk di dalamnya adalah persoalan permodalan atau likuiditas. Nah, padahal ini juga memang sudah nyambung dengan perencanaan yang mungkin akan diwacanakan oleh IMVEA, termasuk di dalamnya juga sudah ada sinyal tentang PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Ternyata itu dengan teknis penghimpunan dana melalui iuran atau mungkin mencoba mensimbiosiskan agar kerjasama dengan bank jangkarnya. Itu artinya mencari bapak asuh, mungkin kalau saya katakan seperti itu. Nah, kalau dari sisi fungsi memang oke lah, itu saya katakan itu suatu hal yang perlu perlu dikerjakan gitu. Karena pada umumnya terutama pada LKM yang baru tumbuh itu pasti juga memang persoalannya ada pada permodalan, walaupun sebenarnya juga bisa dimitigasi. Artinya ketika kalau bisnis prosesnya dan tata kelolanya sebaik mungkin, ya mungkin tidak akan terjadi. Artinya ya sedikit demi sedikit pasti akan tumbuh baik dan berkembang dengan baik pula. Itu. Nah, oleh karenanya untuk LKM karena sudah ada asosiasi, maka kalau misalnya secara parsial masing-masing LKM ya kayaknya tidak mungkin ya. Artinya dengan adanya asosiasi itu kan sebagai penyambung tangan ya. Artinya bisa lewat asosiasi tersebut. Gitu. Saya kira itu Mas Bagio. Nah mungkin kalau dari sisi fungsi bisa saya katakan bahwa APEC bergerak, LKMS tak berteriak. Itu kira-kira. Kalau APEC bisa bergerak, ya otomatis LKM tidak akan teriak. Teriak apa? Soal permodalan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sis sudah mencermati, sudah memberikan masukan dan tanggapannya. Ya, betul sekali Mas Sis. Jadi memang ini menjadi tantangan kita gitu ya. Ada dua hal tadi yang sempat saya tangkap mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Sis tadi. Pada intinya memang fungsi ini memang diperlukan gitu ya. Sepakat bahwa fungsi ini sangat diperlukan gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah karena ini bukan sebagai sebuah lembaga, lalu bagaimana gitu ya. Nah, tadi mungkin dari sebagian sudah kita sampaikan di awal tadi pemaparan bahwa
ini nanti akan menjadi inline produknya bagi lembaga jangkarnya, gitu ya, bagi bank jangkarnya, gitu. Jadi bank jangkar nanti yang akan menyiapkan segala sesuatunya dengan otoritas. Nah, anggota nanti sebagai apa supporting, ya sebagai tadi, anggota dia akan memiliki hak istimewa dibandingkan dengan misalnya ada 2 LKM, yang satu itu anggota, yang satu tidak, maka yang menjadi sasaran layanan utama adalah anggota, LKM yang menjadi anggotanya. Jadi ini memang tidak ada keharusan, ya, tidak boleh misalnya ada keharusan semua LKM harus ikut, itu nggak ada juga, ya, karena di undang-undangnya juga tidak menyebutkan itu, ya, kecuali undang-undang baru nanti versi terbaru yang kita alhamdulillah susun dan sudah dalam proses untuk prolegnas dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 2013. Kalau itu disetujui, maka Apex ini menjadi suatu kewajiban, ya, sebagai payung, nanti harus ada itu. Tapi sepanjang itu belum ada, kita bisa menginisiasi lebih dulu, gitu ya, karena nanti manfaatnya akan dirasakan langsung oleh anggota Apex itu sendiri, ya. Nah, di sini nanti saya punya keyakinan kalau kemudian bisa memberikan manfaat bagi anggota LKM, maka yang lain pasti akan antri. Yang lain pasti akan antri. Karena pada hakikatnya adalah LKM itu butuh payung, gitu ya. Sekarang yang memayungi LKM tidak ada, gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah kebutuhan. Itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, nanti lalu fungsi asosiasi di mana? Ini sebetulnya kita membantu asosiasi, ya. Kita mensupport, ya, kita mensupport. Karena kalau dari sisi bisnis sendiri, misalnya kayak kita ini di MVA, kita nggak bisa berbisnis di sini, ya. Kita nggak bisa berbisnis di sini. Kita menjadi penguat, ya, bagi asosiasi, ya. Kita akan menjadi supporting bagi asosiasi, ya. Makanya sebetulnya saya mengundang ketua asosiasi juga malam ini. Saya mengundang juga pengurus asosiasi, tapi kelihatannya yang hadir Mbak Maya, teman saya. Teman saya, halo Mbak Maya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, saya senang banget nih bisa hadir Mbak Maya. Tadi saya hampir lupa, Bapak. Saya Oke. kalau ada undangan itu. Sambil mendengarkan ini, Pak. Kalau dulu kalau di BPR itu dulu memang ada APEC, ya. Sampai sekarang mungkin masih berlanjut. Masih. Mungkin tadi ada peserta dari BPR AS, ya. Agung Sejahtera, betul. J. Dari BPR Agung Sejahtera, ya. J. Betul. Waktu saya dulu di BPR memang semua BPR wajib mengikuti menjadi anggota APEC, ya. Baik. Jadi ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio terkait dengan keanggotaan APEC itu kan memang ada iuran yang tiap bulan atau 6 bulan sekali, saya lupa ya dulu, ya. Itu memang terkumpul terus nanti dikembalikan lagi ke BPR, dan ada sinergi salah satu bank umum kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah Bank Mandiri kalau dulu itu. Semua bank yang bank pemerintah bisa menjadi semacam fundingnya, ya, memberikan bantuan modal juga kalau memang ada BPR yang kesulitan likuiditas. Nah, yang saya perlu cermati kalau tadi dengan pembahasan tadi, kita ini kemarin baru membentuk LKM, LKMS, ya, Pak, yang di Munas. Nah, untuk itu kalau saran saya sih, kalau memang bisa diterima, lebih baik dibahas dengan pengurus, Pak, terkait mungkin pembentukan APEC, nanti program kerja seperti LKM, LKMS, Astindo yang Jateng ini bisa sebagai pilot project mungkin nanti untuk memberikan masukan kepada forum komunikasi LKM, LKMS seluruh Indonesia agar paling tidak ada dukungan dari LKM yang sudah mapan, ya, non sewu, karena LKM yang kecil-kecil masih banyak sekalian.
Nah, Iya. kalau LKM yang sudah mapan, sudah berjalan, sudah safe gitu kan, bisa untuk sebagai anggota yang pendirian nanti kalau memang APEC LKMS ini akan terbentuk. Mungkin itu Pak Bagio dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedikit menambah Mas Bagio. Nggih, Ini memang sempat tadi pagi saya mencoba berkomunikasi dengan asosiasi, dalam hal ini sang ketua Pak Burhan. Memang cuma kebetulan beliau lagi sibuk mempersiapkan RUPS dan kelihatannya juga agak intensif masalah hal ini, tetapi juga memang perlu dibicarakan di pengurus itu. Nah, ini tadi ini berkenaan dengan ini tentang APEC itu sendiri. Saya sebenarnya memang tertariknya yaitu bahwa keberadaan APEC sendiri itu boleh dibilang yang katakanlah mencari bank jangkarnya itu. Yang kalau saya katakan dengan bahasa saya mencari bapak asuhnya gitu. Nah, karena kalau tadi ada dua sisi, melalui penghimpunan dana, kemudian dana tersebut apakah digulirkan atau apa, tetapi saya yang lebih mengenai itu adalah mencari channel. Nah, gitu, mencarikan channel, bisa mencarikan kerjasama dengan bank jangkarnya. Itu yang saya lebih tertarik di situ. Itu aja ya, terima kasih. Terima kasih Mas Is. Ini alhamdulillah perjalanan agak panjang juga ya. Memang betul apa yang disampaikan Mas Is, tidak mudah untuk mencari bank jangkar yang bersedia untuk menjadi payung gitu. Tapi dengan ikhtiar kita bersama, saya yakin insya Allah bisa ada jalan itu. Ya, bisa ada jalan itu. Dan tadi saran Mbak Maya, terima kasih sekali. Ini sangat pas banget dengan apa yang juga saya sedang pikirkan. Jadi memang ini mungkin akan berawal tadi tidak semuanya. Kita akan punya pilot dulu. Ya, punya pilot dulu. Yang nanti kita akan lihat perkembangannya. Kalau misalnya ternyata bagus, maka kita kembangkan ke wilayah lain, ya, ke wilayah lain. Ya, seperti contoh misalnya beberapa produk yang memang baru muncul ini kan perlu diuji coba gitu ya. Ini proven nggak ya, teruji nggak, bisa diuji nggak gitu, bisa bagus nggak gitu ya, bisa sustain nggak gitu. Nah ini kita bisa lakukan dengan kebetulan juga perangkat dan instrumen kita sudah siap untuk dampingin ya, untuk mendampinginya gitu. Nah nanti bagaimana nanti untuk produk di bank jangkarnya? Ya inilah yang nanti kita akan diskusikan nanti dengan calon bank jangkarnya. Produknya bagaimana? Ya produknya bagaimana yang safe untuk anggota dan untuk bank jangkar itu sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Maya, Mbak Masis. Monggo bagi teman-teman lain yang ingin menanyakan, silakan. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Lalu mungkin bertanya, ini MVA nanti ada di mana? Ya, jadi MVA itu selalu mencoba untuk memosisikan diri sebagai agent of development, menjadi agen perubahan lah, ya, agent of change. Jadi membantu, memfasilitasi. Ya. Berpikir kesejahteraan. Pak Sadani, ada yang mau ditanyakan, Pak? Dari Kalimantan, ada yang ingin disampaikan, Pak? Benar. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Cukup, Pak. Cukup memahami lah kita, jadi tinggal realisasikan aja proses selanjutnya gitu, Pak. Oke, terima kasih, itu gagasannya cukup bagus. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sadani. Ya. Ini teman-teman, beliau ini jauh sekali dari seberang, dari Kalimantan. Satu-satunya yang paling aktif menurut saya dari teman-teman di luar.
dan support juga ya terhadap LSP Microfinance ya Pak Sadani ya. Iya, iya. Kita juga punya ikut share juga, ikut saham juga pendirian LSP Microfinance. Jadi saya kira kita sudah sama-sama concern ini untuk membangun ekosistem infrastruktur di koperasi maupun di LKM agar ke depan memiliki fondasi yang kuat, Ya, terima kasih Pak Sadari, terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman yang lain sekiranya ada yang ingin disampaikan. Sedikit lagi Pak Bagio, Mohon mohon maaf. Monggo Mbak. Mungkin gini Mbak, sebelum terbentuknya APEC ini LKM, untuk LKMS ini, kita coba ya, ini apa sih, masukan aja sih kalau mungkin bisa diakomodir teman-teman LKM yang lain, terutama yang Jateng ya Pak. Yang mungkin non sewu karena ini ada LKM dari Kalimantan ya tadi Pak siapa? Itu mohon maaf, bukan saya hanya ngomong hanya di Jateng aja, mungkin bisa nanti diikuti oleh LKM di luar daerah terkait pembentukan APEC. Sebelum jadi APEC dulu kan kita prepare-nya cukup panjang nih kalau bikin suatu lembaga APEC. Mungkin kita ada ini Pak, semacam pooling fund ya. Pooling fund itu untuk pemberian ya modelnya iuran, terus nanti bagi LKMS yang membutuhkan modal kan bisa pinjam di pooling fund yang dibentuk oleh teman-teman LKMS. Jadi nanti yang berkiprah pertama mungkin pengurus dulu disepakati bersama, dan pastinya nanti kalau memang sudah terbentuk, sudah terkumpul dari iuran-iuran tersebut, nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bagi LKM yang kesulitan likuiditas. Mungkin itu Pak. Ya ini Halo. Oke. Halo. Halo, mohon maaf, sinyal saya keputus. Ya, halo. Ya, masuk. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Oke, makasih Mbak Maya. Terima kasih sekali lagi. Tadi sempat keputus, saya nggak mendengar kata akhir dari Mbak Maya. Tapi saya sempat menangkap tadi usulan Mbak Maya. Polling fund ya. Kita bisa mulai nanti dengan ini kebetulan Mbak Maya tadi siang seharian saya coba share kesediaan atau keberminatan dari teman-teman LKM sudah mengisi Mbak, sudah mengisi, bahkan ada yang nanti datanya nanti kita akan share juga pada pertemuan berikutnya. Teman-teman yang berminat untuk join di pilot pertama ini, dan nanti kita akan diskusi lanjut mengenai langkah-langkah berikutnya gitu. Pastinya ini adalah bagian dari kegiatan dari asosiasi ya Mbak Maya ya, dari asosiasi MVA sifatnya mensupport Mbak Maya, mensupport biar bisa bergerak. Oke, nanti mohon izin Mbak Maya bantu ini menyampaikan kepada teman-teman pengurus ya, teman-teman pengurus di asosiasi, kita agendakan waktu yang tepat gitu, yang pas untuk kita bisa ketemu lagi untuk bisa menyatukan gagasan dan ide kita ini. Oke, monggo silakan kalau ada yang lain. Mbak Maya mau menambahkan?
Ya baik Pak, untuk pertama mungkin memang kita harus membicarakan dengan pengurus Pak, biar nanti program agenda kerjanya pengurus juga ada di antaranya nyelipin tentang APEC gitu kan. Nah Iya. untuk selanjutnya sebelum pelaksanaan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa kan membentuk pooling fund dulu gitu kan. Terus nanti apabila LKM yang membutuhkan kan visi PM dari itu sebelum kita melangkah ke bentuk APEC. Itu Pak bagian saya. Yeah. Terima kasih Mbak Maya sekali lagi atas masukannya, dan ini udah make sense dengan roadmap kita ya, dengan roadmap kita. Jadi tadi Mbak Maya, kita mudah-mudahan sebelum Lebaran kita sudah punya pilot ya. Biasanya menjelang Lebaran ini teman-teman di LKM kesulitan likuiditas. Nah, Maret itu Pak banyak kebutuhan. Nah, Pak. Maret. Nah, itu Maret itu. Maret itu banyak kebutuhan pasti ya. Nah, kita bisa hadir karena kita tidak butuh izin ya. Kita tidak butuh izin ke OJK. Jadi fungsinya bisa kita jalankan dulu sambil kita berpilot. Insya Allah. Ya. Saya kira demikian teman-teman, sahabat semuanya. Mohon maaf, mungkin sebelum kita tutup, satu hal mungkin yang ada yang ingin disampaikan. Ini ada Mas Dwinda. Diki, ada yang disampaikan Pak Dinda. Pak Dinda, ya. Pak Dinda, okay. Baik, terima kasih Pak Bagio, sahabat-sahabat semua. Saya ingin mencoba, nuwun sewu Pak Bagio, saya ingin mencoba mengajak berpikir secara berbeda sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya. Karena memang harus dipikirkan apakah ini urgent dan important. Kalau kita bicara urgent dan important berarti harus segera dan sekarang. Penting dan segera. Atau ini important tapi belum urgent. Jadi kita bisa pikirkan dengan lebih matang lagi tetapi butuh waktu gitu ya. Nah itu di kuadran 1 atau kuadran kedua kalau kita bicara urgent dan important. Nah sebelum kita masuk mencurahkan hati kita dan pikiran kita untuk membentuk Apex, saya ingin sedikit bercerita, mudah-mudahan bermanfaat dalam frame of thinking ya. Nuwun sewu Pak Bagio. Kalau kita bicara satu rangkaian yang namanya sebuah manajemen risiko, Apex itu ada di satu langkah sebelum lembaga penjaminan simpanan ya. Yang paling akhir adalah lembaga penjamin simpanan. Sebelum lembaga penjamin simpanan itu ada Apex yang harus membantu likuiditas dari anggota-anggotanya. Seperti tadi sudah dikatakan. Jadi sebetulnya Apex ini bukan lembaga permodalan, tetapi lembaga likuiditas. Jadi setiap butuh modal bukan ke Apex larinya, ke lembaga lain. Apex hanya diperlukan apabila memang sangat genting, sangat penting dan mengganggu kebijakan makro secara sistemik, baru Apex membantu likuiditas. Jadi bukan membantu permodalan. Satu. Jauh di depannya Apex ada lagi namanya lembaga pengawasan. Kenapa perlu ada lembaga pengawasan? Karena LKM atau LKMS ini yang disebut LKM dan LKMS ini yang Undang-Undang 1 2013 ya Pak Bagio maksudnya ya. Karena itu akan berbeda dengan KSP atau dengan BPR. Nah ini perlu lembaga pengawas. Mengapa lembaga pengawas diperlukan? Lembaga pengawas itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi di LKM ataupun LKMS tersebut adalah merupakan kesalahan yang memang sudah ditangani secara baik manajemen risikonya. Kalau manajemen risikonya masih belum baik, tiba-tiba dia bermohon kepada LKM atau kepada Apex, berarti akan kebobolan nanti Apex-nya. Semua lembaga akan rebut-rebutan minta bantuan ke Apex-nya. Itu yang ketiga di belakang. Berikutnya, di LKM itu sendiri juga ada lembaga atau ada fungsi
yang namanya fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko itu sebetulnya di dalam internal LKMS itu ada juga yang kita sebut 3 level of defense. Internal control, tim manajemen risiko, dan para pelaku. Nah, sekarang yang perlu dikaji apakah sebuah LKM telah layak untuk mendapat bantuan dari Apex atau belum? Siapa yang memeriksa? Nah, ini adalah lembaga yang terpisah, namanya lembaga pengawasan. Seberapa jauh lembaga pengawasan itu mengukur manajemen risiko yang dikelola oleh masing-masing. Biasanya ada yang namanya maturity risk level. Nah, itu. Jadi setiap lembaga itu harus mengukur maturity-nya, apakah dia sudah comply belum dengan semua aturan-aturan. Kalau di BPR mungkin Bapak-Bapak yang di BPR paham betul dengan POJK nomor 13 tahun 2015. Minimal untuk yang bermodal sampai dengan 50 miliar atau beraset sampai dengan 300 miliar, ada 4 risiko yang harus dikelola. Apakah pengelolaan itu secara proses identifikasi, proses mitigasinya sudah benar dilakukan atau belum? Hanya lembaga-lembaga yang maturity level, risk levelnya cukup tinggi, dia baru berhak mengajukan bantuan likuiditas ke Apex. Tapi siapa yang merekomendasikan? Tentunya ini lembaga yang terpisah dari Apex, yaitu lembaga pengawasannya itu sendiri. Nah, kita belum punya lembaga pengawasan itu. Saya khawatir kalau lembaga pengawasan ini tidak kuat, mundur ke belakang lagi, kalau lembaga-lembaga keuangan mikro ini tidak komit dengan melakukan mitigasi risiko atas manajemennya, Apex-nya akan kebobolan. Saya khawatir itu saja. Dan di ujung-ujungnya setelah Apex, kalau Apex-nya juga merasa ketergangguan LKM itu sangat sistemik, baru boleh Apex itu maju ke LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Jadi lembaga penjaminan simpanan ini benar-benar ujung akhir. Tapi betul Mas Bagio bilang, kalau Apex itu ada last resource of lending. Disitulah tempat bantuan likuiditas dikeluarkan apabila memang secara manajemen risiko sudah termitigasi dengan baik, sudah diperiksa oleh lembaga pengawasan bahwa proses mitigasi risikonya sudah berjalan dengan baik, baru dia boleh mengajukan permohonan ke lembaga Apex. Jadi lembaga Apex ini bukan merupakan sebuah lembaga permodalan ya, lebih kepada lembaga bantuan likuiditas. Dan bagaimana lembaga keuangan mikro itu, LKM itu mencari modal di lembaga keuangan lainnya, ketika mitigasi risiko sudah terkelola dengan baik, saya yakin bahwa akan banyak lembaga keuangan yang mau melakukan pembiayaan atau permodalan-permodalan. Saya punya pengalaman yang cukup karena saya dulu pernah mengelola indeks operasi simpan pinjam. Setiap saya membiayai satu KSP, pasti geruduk bank ikut membiayai karena kita sudah mitigasi risiko dengan sangat baik gitu. Akhirnya IKSP cuma mampu mengkasih 500 miliar, mereka kasih 100 miliar, mereka bisa kasih IKSP cuma bisa kasih 10 miliar, mereka kasih 500 miliar namanya. Jadi kita mati. Jadi kekuatannya lebih kepada internal LKM itu sendiri. Nah, bagaimana rangkaian ini dibuat? Disinilah peran IMVEA. IMVEA membantu pembentukan LPS, membantu pembentukan Apex, membantu regulator untuk memberikan apa-apa yang harus dimitigasi dalam manajemen risiko. Ke belakang sekali, membantu konsultan-konsultan bagaimana LKMS atau LKM atau LKMS bisa menyusun strategi mitigasi risiko. Jadi itu rangkaiannya, Pak. Kira-kira disitulah kita harus berpikir. Sekarang kita bicara Apex. Apex ini fungsinya seperti apa? Kita belum clear. Apakah bantuan permodalan, ataukah bantuan last resort of lending atau bantuan likuiditas? Satu itu. Apex juga rasanya tidak terlalu baik juga kalau dia melakukan mitigasi risiko, melakukan bantuan manajemen untuk strategis manajemen risiko di LKM. Karena dia akan konflik, karena dia akan memberikan pada lembaga yang
dibantunya ke konflik. Jadi mesti ada lembaga pengawasan. Nah, untuk KSP ini yang kita belum punya barangkali. Apakah Kementerian Koperasi mampu melakukan lembaga sebagai pengawasan? Harusnya mampu. Itu tugas INVEA. Tapi untuk LKM dan LKMS, saya belum lihat di POJK ada yang mengatur manajemen risiko khusus untuk LKM. Tapi kalau di BPR itu sudah ada POJK nomor 13. Nah, itu sebuah rangkaian perjalanan dari internal LKMS, lembaga pengawasan, lembaga APEC, dan terakhir baru ada pembentukan LSP. Karena LPS. Karena saya khawatir kalau LPS dibentuk tanpa ada 3 langkah di depannya, LPS yang akan kebobolan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingat, sekarang ini siapa yang paling insist untuk membentukkan lembaga penjaminan simpanan di koperasi? Sebagian besar adalah koperasi-koperasi besar. Karena dia ingin melempar semua kewajibannya ke LPS. Itu yang kita awasi dan kita kawal. Jangan sampai kejadian seperti itu. Begitu saja pemikiran saya, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan bisa kita mulai lagi dengan merumuskan manfaat APEX bagi LKM maupun bagi KSB. Terima kasih Pak Bagio, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Pak Dinda, full insight ya, berikan masukan yang sangat berharga sekali untuk tentunya kesempurnaan dari persiapan yang kita ingin lakukan dalam pendirian APEX ini ya, dalam mendampingi APEX ini. Baik ya, dan kebetulan alhamdulillah ya kita mungkin untuk pilot pertama ini menyasar ke LKM yang sudah memiliki pengawasan lebih baik ya dibandingkan di koperasi simpan pinjam, karena kita OJK, sudah Pak, ya, pengawasannya. OJK Pak, kita di bawah OJK, dan ya dari sisi monitoringnya juga lebih baik, kemudian juga TKS-nya juga jelas, tingkat kesehatannya juga jelas. Makanya nanti di dalam persyaratan eligibility-nya kita nanti lebih memiliki kriteria yang sudah standar. Ya, jadi itu cukup membantu kita dalam membangun ini. Nah, ya terima kasih Pak Dinda. Nanti jadi kita tugas di MVA adalah mendorong dan menginisiasi ekosistem. Ya, jadi nanti seperti yang tadi disampaikan di dalam pemaparan kita, bahwa kita akan mendorong adanya lembaga pemeringkatan, kemudian akan mendorong adanya lembaga penjaminan gitu ya. Kita akan mendorong adanya biro kredit ya di lembaga keuangan mikro kita gitu, yang saling bisa bermanfaat bagi anggota yang lain. Jadi nanti untuk bisa membangun itu saya kira kita tetap akan concern ya bersama ya dengan Pak Dinda dan teman-teman yang lain. Kita akan berbagi peran, dan tentunya ini akan ketika kita bersinergi kolaborasi, maka satu demi satu kebutuhan itu insya Allah akan bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih Pak Dinda, teman-teman semuanya. Pembicaraan lebih lanjut nanti kita akan perdalam skema, kemudian siapa saja yang akan terlibat. Kita akan mulai susun. Ya, dan mungkin ada yang ingin disampaikan, ada Mas Diki. Ada yang ingin disampaikan Mas Diki? Barangkali ada yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit aja Pak, untuk ya kalau kami dari BPR ya. Jadi kalau nggak salah seperti singgung juga masalah APEC BPR juga, bahwa untuk Bank Jangkar itu kan harus dari Bank Himbara ya. Nah, untuk yang APEC LKM ini Pak, atau KSP nanti, untuk kriteria Bank Jangkar sendiri apakah ada kriteria sendiri gitu Pak? Apakah
mungkin sama juga kriteria dengan kayak jadi Bank BPR, APEK BPR, atau mungkin ada kriteria khususnya lagi gitu Pak. Itu Pak mungkin yang ingin saya sampaikan. Baik Mas Diki, terima kasih Mas Diki. Jadi nanti kita ada hitungan simulasi financial modeling Mas Diki. Jadi kita nanti akan bisa melihat dari jumlah keanggotaan, jadi dari jumlah aset anggota kita, kemudian dari jumlah simpanan wajibnya, lalu nanti akan memunculkan berapa sih kebutuhan dari liquidity bailout yang nanti akan muncul gitu ya. Nah itu nanti akan memunculkan kriteria untuk bank jangkarnya nanti. Jadi bank jangkar yang memiliki aset berapa, yang memiliki batas BMPK berapa, yang nanti akan bisa menjadi jangkarnya gitu. Ya, jadi nanti bisa dihitung Mas, nanti bisa dihitung. Nah kriteria secara khusus tentunya adalah bank yang sehat, ya bank yang sehat. Jadi itu pasti ya bank yang sehat yang akan menjadi bank jangkar ya. Kalau kurang sehat atau tidak sehat kita tidak berani. Karena apa? Tidak berani ya. Ya nggak berani. Karena ini risiko sekali. Ini dananya dari LKM ya, dari anggota yang terkumpul. Kalau bank jangkarnya bermasalah, ini yang kita tidak harapkan. Makanya nanti bank jangkarnya kita akan pilih yang sehat, kemudian yang sesuai dengan simulasi dari financial modeling kita itu mampu untuk mengcover ya, untuk mengcover. Lalu kan ada tiga fungsi utama. Jadi fungsi bailout dasarnya dari tadi perhitungan nilai simpanan dan nilai simpanan wajibnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk financial asistensi. Jadi agar bermanfaat nanti bagi anggota Apex-nya, nanti Bank Jangkar dia punya komitmen memproduce produk khusus yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota Apex yang menjadi anggotanya gitu. Jadi di situ harus ada komitmen dari awal, makanya kemudian harus ada MOU. Jadi yang bersedia jadi anggota Apex yang menjadi jangkar dia punya komitmen 3. Yang pertama dia bersedia untuk memberikan layanan bailout, kemudian yang kedua dia bersedia memberikan financial asistensi, memberikan bantuan permodalan, gitu. Tentunya dengan persyaratan tadi yang kita sudah sebutkan tadi, contoh-contoh di BPR. Kemudian yang ketiga adalah melakukan financial technical asistensi, melakukan pendampingan agar anggota kita menjadi semakin sehat dan semakin kuat, gitu. Ya. Saya kira itu, Mas Diki, terima kasih. Mudah-mudahan BPRAS juga nanti bersedia juga kalau ditunjuk jadi bank jangkar. Siap Pak Bagio. Alhamdulillah. Nanti kita akan lakukan analisis financial modeling. Berapa kira-kira yang LKM kita yang bersedia untuk jadi pilot. Nah, tentunya sesuai dengan saran Mbak Maya, saya sangat setuju sekali. Kita akan bicarakan di tingkat asosiasi dulu, Mas Diki. Kita akan diskusikan di asosiasi. Siap. Lalu kemudian yang bersedia untuk bergabung kira-kira berapa LKM, baru nanti kita akan bikin simulasinya. Terima kasih Mas Diki. Baik teman-teman semuanya, saya kira udah terlalu malam, 2 jam nggak terasa, hampir 2 jam, hampir jam 10. Mungkin mengganggu istirahatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita akan perdalam lagi. Sambil secara simultan, Pak Dinda mohon izin dan teman-teman, ada Mas Armanto dan teman-teman MVA yang lain yang hadir. Kita nanti akan siapkan dampingannya. Seperti disampaikan oleh Pak Dinda, kita sedang akan bangun namanya lembaga pemeringkatan untuk LKM. Jadi nanti ketika ada proses di financial asistensi, bantuan permodalan, baik nanti dari PIP atau dari lembaga-lembaga lokal maupun internasional,
nanti kita yang akan mendampingi untuk melakukan assess, ya, untuk melakukan assess. Nah, ketika nanti tidak sesuai dengan standar minimal, nah kita juga ada pendampingan untuk technical asistensi, mendampingi. Misalnya gini, ini SOP-nya kok LKM tidak punya SOP misalnya, ya kita dampingin bikin SOP gitu. Oh ya. Ya, itu maksudnya gitu. Jadi agar LKM-nya juga kuat, ya LKM-nya kuat, kemudian tata kelolanya lebih baik, ya tata kelola lebih baik. Nah, bagi Bank Jangkar juga terbantu. Dia ketika akan memberikan pembiayaan itu sudah terseleksi, gitu, sudah terseleksi. Ya, saya kira ekosistem kita akan bangun, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, ini mengganggu waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita mulai ikhtiar awal ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ikhtiar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan awali dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai langkah-langkah kita. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima selalu. kasih, Mas Sadani. Sehat selalu. Saya mohon izin keluar ya. Sehat semua. Terima kasih. Izin keluar Pak Bagio. Mbak Maya, matur nuwun. Terima kasih. Monggo Pak Bagio. Selamat malam. Izin keluar, Pak. Assalamualaikum. Monggo. Terima kasih. Mas Pak Diki. Terima kasih. Boleh telepon habis ini Pak. Nanti. Siap. Matur nuwun. Matur nuwun. Yuk, duluan ya. Ya, Mas Arwanto, matur nuwun. Yuk.